Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Ramawati, NIM 22401131 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas D, semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi studi hadis. Studi hadis. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syara' ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan takrir. Ada dua bidang pokok, yakni ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah, ilmu yang mempelajari cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan atau pembukuan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah untuk mengetahui hal-hal ihwal sanad, matan, atau cara menerima dan menyampaikan hadis, sifat rawi, dan lain-lain. Sasaran kajian ilmu hadis diroyah adalah sanad dan matan dengan segala persoalan yang terkandung di dalamnya yang turut mempengaruhi kualitas hadis tersebut. Bagaimana sejarah perkembangan hadis? Sejarah perkembangan hadis, hal ini dimulai semenjak kerasulan dari tahun 13 sebelum Hijriyah hingga 1 Hijriyah. Pada masa ini Rasulullah SAW memerintahkan pada sahabat untuk menulis wahyu yang turun, yaitu pada masa Khulafa al-Rasyidin, Abu Bakar, Umar ibnu Al-Khattab, Utsman ibnu Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ulumul hadis atau macam-macam cabang ilmu hadis, yaitu ada ilmu rijal al-hadis, ilmu gharib al-hadis, ilmu al-nas wa al-mansyub, ilmu talfiq al-hadis, ilmu ilal al-hadis, ilmu asbab al-wurud al-hadis, ilmu al-jad wa at-tadlil. Sejarah hadis sebelum dibukukan pada masa Nabi, Az-Zuhri adalah ulama besar dari kelompok tabi'in pertama yang membukukan hadis. Sejak saat itu, perhatian para ulama hadis dalam pengumpulan, penulisan, dan pembukuan hadis mulai berkembang, sehingga pada abad kedua Hijriyah dikenal beberapa orang penghimpunan dan penulis hadis, di antaranya Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraj di Mekah, Malik bin Anas atau Imam Malik, dan Muhammad bin Ishaq di Madinah, Ar-Rabi bin Syaid bin Urubah, dan Hamad bin Salama bin Dinar al-Basri di Basrah, Sufyan As-Suri di Kufah, Ma'mar bin Rashid di Yaman, Abdurrahman bin Ammar al-Auza di Syam Syuriah, Abdullah bin al-Mubarak di Khurasan atau Iran, Hashim bin Bashir di Wasit Irak, Jarir bin Abdul Hamid di Rai atau Iran, dan Abdullah bin Wahab di Mesir. Untuk pembagian hadis mutawatir, para ulama mengemukakan dua jenisnya, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi yaitu hadis yang mutawatir lafaz dan maknanya. Contohnya hadis riwayat Abu Hurairah, barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah ia bersiap-siap mengambil tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Dikatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh dari 70 sahabat dan jumlah yang meriwayatkannya terus bertambah. Mutawatir maknawi, yakni hadis yang maknanya mutawatir sementara lafaz tidak. Jenis-jenis hadis ahad. Umumnya hadis ahad memenuhi syarat keahlian sesuatu hadis agar mampu menghasilkan ilmu dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum Islam. Ini bisa mencakup beberapa perkara seperti akidah, hukumnya syara', fikih, dan lain-lain. Secara bahasa, hadis mansyur berasal dari kata syaharah yang bermakna penampakan sesuatu, kejelasan sesuatu, ketenaran sesuatu, dan penyebaran sesuatu. Hadis aziz secara bahasa, kata aziz adalah syifa musyabahah dari kata kerja azza izu yang bermakna sedikit atau jarang. Hadis gharib bermakna sesuatu yang jauh atau asing, sedangkan secara istilah hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja.
Demikian presentasi dari materi studi hadis kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.